어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulina Putri Aprial dengan NIM 23331128. Saya merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan TK 1A. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yosi Idris MPD. Baik, di sini saya sudah dengan narasumber pertama yang akan saya wawancarai dengan nama Arendia. Apakah Arendia bersedia kakak wawancarai? Bersedia, Kak. Baik, langsung saja kakak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Aulina Putri Aprial. Kakak merupakan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Padang TK 1A. Untuk pertanyaannya, boleh sebutkan nama lengkap Enci nggak? Sama umur Eji berapa? Perkenalkan, nama saya Arinza Prehniasa Asri, usia saya 13 tahun. Umur Eji 13 tahun ya, berarti Eji masih sekolah ya? Berarti kegiatan Eji sekarang itu sekolah SMP di mana? SMP Negeri 15. Berarti SMP Negeri 15 Padang. Kalau kakak boleh tahu, berat badan Eji berapa sama tinggi badan Eji berapa? Berat badan untuk sekarang 67 kilo, sedangkan tinggi 152. 152. Kakak langsung saja pertanyaan terkait wawancara ya. Yang pertama itu, bagaimana perilaku makan Eji? Apakah Eji sarapan setiap hari atau melewatkannya? Melewatkan sarapan. Kenapa Eji melewatkan sarapan Eji? Kalau sarapan sukanya nggak bisa. Berarti Eji makan nasinya jam berapa? Kisaran jam 11 atau jam 12. Kisaran jam 11 atau jam 12. Berarti waktu makan siang istirahat sekolah ya? Iya. Terus Eji berapa kali sih makan seharinya? Sekali, 2 kali, atau 3 kali? Seharinya 2 kali. Seharinya 2 kali, berarti ketika Eji sekolah sama di rumah? Iya. Di rumah itu batas waktu Eji makan itu jam berapa? Biasanya sebelum jam 6 sore. Berarti Eji emang udah dibatasin kalau makan itu nggak boleh lewat dari jam 6 ya? Iya. Berarti kalau malam tuh Eji nggak ada makanan apapun? Enggak, paling sebelum tidur itu minum susu. Minum susu apa kalau boleh tahu? Susu dan kau. Kalau untuk makan buah-buahan Eji ada nggak? Ada. Ada. Buah-buahan apa biasanya yang sering Eji makan? Biasanya semangka atau mangga. Semangka atau mangga. Lalu untuk asupan makan Eji, apakah Eji menyukai makan makanan cepat saji seperti fast food atau junk food gitu? Kayak Eji suka nggak makanan seperti burger, pizza, nasi goreng atau mie instan dan lain-lainnya? Kurang sih kalau itu, tapi kalau mie instan mungkin lumayan sering. Kalau nasi goreng Eji gimana? Biasanya buat makan siang aja. Berarti nasi goreng Eji suka, mie instan juga suka. Lalu untuk mie instan Eji juga sering makannya ya? Berapa kali kalau boleh? Apakah Eji makannya tidak teratur atau emang dibatasi seminggunya berapa? Dibatasi, biasanya dalam 1 minggu bisa 2 kali. 2 kali untuk makan mie instannya dalam seminggu ya? Iya. Lalu untuk aktivitas Eji, apakah aktivitas Eji rendah atau bagaimana? Kan Eji setelah sekolah, apakah Eji melakukan aktivitas lainnya atau Eji cuma tidur, pulang tidur atau bagaimana? Biasanya pulang sekolah nyuci piring dulu, siap itu lanjut gantiin mama jagain konter. Jadi Eji punya konter, jadi Eji biasanya duduk ya jagain konternya? Iya. Berarti Eji melakukan aktivitas lainnya selain sekolah ya? Untuk itu kan Eji jagain konter, kan duduk. Sambil duduk tuh Eji melakukan kegiatan yang lainnya nggak? Baca novel sih. Berarti Eji sambil baca novel ya? Iya. Lalu untuk selanjutnya, apakah di sekolah Eji terdapat pendidikan jasmani nggak? PJOK? Ada. Untuk aktivitas PJOK-nya itu ngapain aja? Apakah ada lari, senam, atau renang juga? Lalu silat juga PJOK kan? Ada aktivitas seperti itu nggak? Biasanya ada kayak renang atau lompat jauh atau senam. Lompat jauh ada kan? PJOK-nya matkulnya 1 kali seminggu atau bagaimana? 1 kali dalam 1 minggu. Jadi ada kan per minggu itu kegiatannya atau PJOK-nya cuma di dalam materi aja? Ada praktek, tapi kadang-kadang ada juga materi.
Tapi lebih banyak praktek di luar. Lebih banyak praktek di luar ya. Lalu untuk selanjutnya, Eji suka nggak nonton televisi? Apakah untuk menonton itu Eji lebih dari 4 jam atau Eji lebih memilih main bersama teman Eji di luar? Kurang suka nonton atau main sama teman. Jadi suka diam-diaman aja. Diam-diaman aja baca novel ya. Jadi Eji seringnya baca novel di rumah ataupun di counter ya. Lalu untuk makanan Eji apakah lengkap dengan karbohidrat, protein hewani, kayak ada protein hewaninya, dagingnya, nabatinya itu contohnya itu tahu tempe, lalu ada sayurnya. Apakah setiap kali Eji makan itu lengkap atau enggak? Lengkap, ada berarti ada tempe atau tahu, terus dagingnya, terus sayurnya ada ya. Untuk karbohidratnya Eji lebih milih nasi putih atau kentang biasanya? Nasi putih. Nasi putih. Lalu apakah Eji pernah nggak makan tuh kayak nasi putih campur kentang gitu? Ada kentangnya juga. Pernah kan? Lalu selanjutnya apakah Eji minum air sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan. Berapa kali Eji minum air putih? Ada 2 liter atau kurang dari 2 liter? Kurang dari 2 liter. Kurang dari 2 liter. Eji bawa botol minum nggak ke sekolah biasanya? Bawa. Bawa. Lalu untuk faktor-faktor kelebihan berat badannya itu orang tua Eji mengalami nggak hal yang serupa? Iya, kalau itu kan dari dari itu keturunan ibu emang udah itu semua besar-besar semua, tambah lagi ayah orang luar, jadi emang keturunan dari ayah sama ibu udah besar-besar. Udah besar-besar. Ayahnya orang apa kalau boleh tahu? Ayah orang India. Emang besar-besar ya gennya tuh ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu Eji udah ngerasain belum efek samping dari dari kelebihan berat badan ini? Udah. Kalau untuk jalan jauh suka ngos-ngosan. Sesak nafas ya kalau jalan-jalan jauh. Iya. Terus kalau larinya suka gemeteran. Kenapa? Terlalu berat sesak. Terus ada lagi? Terus sering kena lambung. Kena lambung maksudnya Eji pernah kena penyakit lambung, tukak lambung. Penyakit lambung, tukak lambung. Waktu umur berapa kalau boleh tahu? Umur 12 baru-baru ini. Baru tahun kemarin. Itu tuh karena salah makanan. Salah makanan. Iya, Eji cerita tadi ada pernah terkena diare juga ya baru-baru ini ya? Iya, itu gara-gara makanan pedas. Makanan pedas, diare. Ada lagi sih efek sampingnya itu? Terus waktu umur 8 kena gejala jantung gara-gara jantungnya udah kapit lemak. Udah kayak ke umur 8 tahun ya? Kena jantung, penyakit jantung. Gejala jantung. Gejala. Baru gejala. Lalu untuk mengatasinya Eji udah melakukan kayak seperti diet atau bagaimana? Udah, sekarang pola makannya udah diatur. Terus lagi jalan proses diet juga. Eji lakukan olahraga nggak sore-sore atau jalan kaki sejauh ini? Ada. Ada. Biasanya pulang sekolah suka jalan. Jalan kaki Eji biasanya. Ya. Pulang sekolah dari SMP 15 atau Ke rumah, dari SMP 15 ke rumah. Eji jalan kaki ya? Itu bagus sekali. Lalu untuk itu berarti Eji udah menjalani rangkaiannya ya. Udah ada penurunan berat badan atau belum? Udah. Terakhir kemarin 72, sekarang udah 67. Lumayan cepat ya. Berapa bulan tuh bedanya Eji? Kalau nggak salah 2 minggu itu gara-gara sakit juga itu tuh. diare 1 minggu lebih. 1 minggu lebih Eji di itu ya? Iya, di rumah sakit. Berarti Eji udah menjalani diet untuk penanggulangannya. Terima kasih Eji atas jawabannya. Semoga membantu kakak untuk pembuatan KTI juga membantu Eji. Sekian wawancara dari saya. Selanjutnya ke narasumber kedua. Selanjutnya saya sedang bersama narasumber kedua yaitu saudari Nabila. Apakah Nabila bersedia saya wawancarai? Bersedia. Baik, izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Olina Putri Aprial. Saya merupakan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Padang. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Nabila?
Baiklah, nama saya Nabila Munifah, umur saya 19 tahun. Baik, berarti Nabila sedang kesibukannya sekarang apa kalau boleh tahu? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Berarti Nabila baru tamat SMA ya? Ya, Ya. Izin bertanya, BB Nabila berapa sama tinggi badan Nabila? kalau BB berat badan sekitar 89, 89. kalau tinggi badan 152. Lalu langsung saja pertanyaan terkait wawancara ya. Yang pertama yaitu bagaimana perilaku makan Nabila? Apakah ada sarapan pagi atau melewatkannya? Terkadang ada sarapan pagi, kadang enggak. Jika Nabila nggak sarapan pagi, ada efek sampingnya nggak? Kayak seperti pusing atau mudah berkeringat? Tidak. Tidak. Lalu untuk makan Nabila, apakah 3 kali sehari atau 2 kali? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kalau boleh tahu jamnya jam berapa? Biasanya kalau rapat pagi, nanti makan kebun itu sore. Kalau misalnya paginya nggak sarapan, siang doang yang makan, makan keduanya malam. Berarti nggak ada batasan waktu untuk jam makannya ya? Ya, benar. Lalu untuk asupan makan Nabila, apakah Nabila menyukai fast food atau makanan setengah jadi seperti burger, pizza, dan lain-lainnya? Atau junk food seperti makanan nasi goreng atau mie instan? Apakah Nabila menyukainya? Ya, menyukai. Untuk makanan mie instan, apakah Nabila ada batasan seminggu sekali atau bagaimana? Nggak ada sih. Berarti jika ingin Nabila makan ya. Lalu untuk aktivitas fisik, apakah aktivitasnya rendah atau bagaimana? Seperti Nabila ada melakukan kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan banyak keringat atau tidak? Untuk saat ini nggak ada. Nggak ada, berarti Nggak ada yang berkeringat. berarti kegiatan Nabila di warung aja ya? Nah, ya. Lalu selanjutnya, apakah makanan Nabila itu lengkap dengan 5 sehat, seperti ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, ada protein nabati atau sayurannya, apakah lengkap atau tidak? Terkadang lengkap, kadang dari hewani nggak ada, tapi untuk sayur mayur ada. Berarti untuk sayur dan mayur Nabila makan tiap hari ya? Iya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kebutuhan mineral Nabila cukup? Apakah Nabila meminum air sesuai takarannya? Minum air kurang sih, jarang minum air. Jarang minum air. Apakah Nabila suka minum minuman manis? Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Nabila suka makan-makan cemilan kayak Lays, potato atau dan lainnya? Ya, suka. Basreng atau itu termasuk, apakah Nabila menyukainya? Ya, suka. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk penyebab kelebihan berat badan, apakah orang tua Nabila juga mengalami hal yang serupa? Tidak. Tidak. Tidak ada, berarti Nabila sendiri saja ya? Iya. Berarti ini terjadi karena perilaku makan dan pola hidup Nabila, apakah benar?
Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Nabila sudah merasakan dampak dari kelebihan berat badan? Kalau dari dampaknya, ya karena berbadan besar seperti ini, jadi susah bergerak, cepat lelah dalam melakukan aktivitas, sesak nafas, seperti itu. Kalau jalan jauh suka itu ya, sesak nafas jadinya ya? Atau nafas cepat jadinya? Iya. Lalu- benar sekali. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Nabila sudah mengatasi dampak yang telah Nabila rasakan? Belum ada. Atau Belum ada. Nabila sudah melakukan diet sehat atau olahraga setiap harinya? Untuk yang lalu-lalu pernah berolahraga, diet juga, cuman nggak bertahan lama. Apakah ada penurunan berat badan saat itu? Ada. Pas olahraga sama diet itu cuman turun 1 atau 2 kilo. Tapi pernah juga waktu itu karena tekanan turunnya sampai 10 kilo. Oh, pernah ya? Berarti karena ada masalah ya? Baik. Baik Nabila, terima kasih atas jawabannya. Ini sangat membantu sekali dalam pembuatan karya tulis ilmiah saya. Ya, sama. Baik, selanjutnya saya sedang bersama narasumber ketiga yang bernama Selfie. Apakah Selfie bersedia saya wawancarai? Bersedia? Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulina Putri Aprial. Saya merupakan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Padang. Izin Selfie untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Selfie Francisca Lukman. Langsung saja saya terkait pertanyaan wawancaranya. Umur Selfie berapa? 18 tahun. Berarti masih remaja ya. Apakah Selfie sudah berkeluarga atau belum? Lalu untuk berat badan Selfie sama tinggi badan Selfie berapa? Berat 95 kilo, tinggi badan 165 cm. 105 cm. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan sehari-hari Selfie apa kalau boleh tahu? Sebagai seorang mahasiswi, Sebagai seorang mahasiswi di universitas STIE KBP Padang. KBP Padang. Lalu untuk pola makan Selfie, bagaimana perilaku makan? Apakah ada sarapan pagi atau melewatkannya? Melewatkannya karena saya tidak bisa makan di saat pagi. Apakah ada efek samping jika tidak makan pagi? Apakah mudah berkeringat atau pusing? Tidak. Tidak ada. Lalu untuk pola makannya, Selfie berapa kali makannya sehari? 2 kali, yaitu siang dan malam. Siang dan malam. Malamnya kalau boleh tahu batas waktunya jam berapa? Jam 7, sekitaran jam 7. Sekitaran jam 7. Berarti lewat dari jam 7 Selfie tidak makan lagi ya? Atau ada nyemil atau bagaimana? Kemungkinan ada. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk asupan makan, apakah Selfie menyukai fast food seperti makanan burger, pizza, dan lain-lainnya, atau makanan junk food seperti mie goreng atau nasgor? Saya suka makanan junk food. Berarti suka mie instan atau bagaimana? Iya, suka mie instan dan nasi goreng. Untuk makanan seperti itu, apakah Selfie membatasinya setiap minggu atau makan jika ingin saja? Makan jika ingin saja. Makan jika ingin saja. Biasanya satu minggu itu berapa kali makannya? Makan untuk mie goreng ataupun yang lainnya? Bisa 4 kali dalam 1 minggu. Bisa 4 kali. Lalu untuk aktivitas fisik Selfie apakah rendah atau
bagaimana? Apakah selfie aktivitasnya mengeluarkan keringat yang banyak atau biasa saja? Rendah, biasa saja. Berarti selain mahasiswi, selfie tidak ada kegiatan yang lainnya ya? Tidak. Kalau boleh tahu, untuk lokal kelas selfie apakah ada naik tangga atau tidak? Tidak. Tidak, berarti tidak ada jalan kaki ya? Tidak. Lalu selanjutnya, apakah untuk pola makan selfie, apakah makanannya cukup dengan karbohidrat, protein hewani seperti daging, atau protein nabati seperti tahu dengan sayuran, apakah lengkap? Lengkap. Lengkap, berarti selfie suka sayuran ya? Iya. Lalu untuk porsi makan selfie, apakah ada aturannya atau selfie makan jika lapar, selfie makan banyak atau bagaimana? Iya, tidak ada aturan, jika lapar ya makan banyak. Iya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah untuk kebutuhan mineral selfie terpenuhi atau tidak? Apakah selfie banyak minum air putih atau kurang? Banyak minum air putih. Untuk minuman manis, apakah selfie juga sering meminumnya atau tidak? Tidak. Tidak, berarti tercukupi ya. Lalu untuk penyebab kelebihan berat badan, apakah orang tua selfie juga mengalami hal yang serupa? Tidak. Tidak, berarti emang karena faktor kebiasaan gaya hidup dan pola makannya ya. Apakah ada penyebab lainnya? Tidak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selfie sudah merasakan dampak dari kelebihan berat badan? Belum. Berarti belum ada ya. Belum. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selfie sudah melakukan diet atau olahraga lainnya yang Sudah, seperti olahraga, lari-lari di lapangan. apakah selfie juga menjaga pola makan atau diet sehat lain? Untuk sekarang menjaga pola makan hanya olahraga saja. Berarti selfie melakukan olahraga untuk menjaga keseimbangan berat badan ya. Baik selfie, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab. Ini sangat membantu untuk pembuatan karya tulis ilmiah. Sekian video dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.